warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Novita Kusmayanti, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bersama Ibu Kepala Sekolah kami, Ibu Haja Herniati Handayani SPDMM. Beliau merupakan atasan sekaligus Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kandangan. Permisi Ibu, mohon waktunya. Saya akan mengadakan wawancara sedikit terkait penugasan kami tentang modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, Ibu. Jadi besar harapan saya akan banyak belajar dari Ibu sebagai praktisi langsung dari dari kegiatan kepemimpinan kelas, Ibu. Boleh saya mulai, Ibu? Silakan. Baik, mohon izin Ibu, selama kepemimpinan Ibu, kalau boleh tahu berapa tahun Ibu sudah menjadi kepala sekolah, Ibu? Alhamdulillah di SMA 1 itu mulai dari tahun 2016 sampai sekarang. Oh, 2016. 8 tahun di SMA 1. Dan di SMA Simpor itu 6 tahun, Masya Allah. Berarti ini sudah hampir 2 dekade ya Bu ya, hampir 20 tahun lebih sudah menjadi kepala sekolah. Nah, Alhamdulillah. Nah, ini berarti pas saja saya banyak belajar dari Ibu selaku senior dan juga atasan saya ini. Baik Ibu, bagaimana selama ini Ibu melakukan identifikasi terhadap suatu permasalahan yang pastinya terjadi di sebuah sekolah, kemudian bagaimana Ibu memilah antara dilema etika dengan rujukan moral? Terkait dengan pertanyaan Ibu tadi, bagaimana mengidentifikasi ya. Jadi memang langkah awal dari memberikan keputusan atau memberikan solusi dari suatu permasalahan itu adalah mengidentifikasi. Betul. Mengidentifikasi permasalahan apa sih yang menjadi penyebab dari permasalahan itu. Betul. Kemudian yang menjadi akar permasalahannya itu apa? Itu yang terpenting yang harus kita ketahui sebelum kita memberikan keputusan. Baik, berarti berfokus dulu untuk tahu akarnya, Ibu ya. Akar permasalahannya itu apa? Oke, baik. Kemudian Ibu terkait pengambilan keputusan lagi nih, Bu. Bagaimana Ibu menjalankan sebuah keputusan sudah Ibu wacanakan menjadi sebuah kebijakan, kemudian terkait menangani sebuah kasus yang mana Ibu dijadikan titik tumpu dari dua dilema yang sebenarnya dihadapkan dengan dua-duanya benar, tapi Ibu harus mengambil keputusan yang real dan hanya ada satu kebijakan yang Ibu berikan. Bagaimana Ibu? Baik, jadi terkait dengan dilema etika, di mana kita dihadapkan oleh dua buah pilihan ya, dua buah pilihan yang dimana kita itu harus memilih. Betul. Memilih salah satu dari pilihan-pilihan yang dihadapkan tadi. Betul. Nah, jadi kita tentunya itu memilih pada suatu permasalahan yang tidak bertentangan. Baik. Yang pertama dengan peraturan, ketentuan. Itu yang menjadi patokan pertama. Kita bisa aja memberi keputusan yang ini itu. Betul. Apa gunanya kalau itu bertentangan? Betul. Nah, jadi itu dari jadi kita punya harus ada standar-standar hukumnya. Harus itu. Maksud Bu berarti harus sesuai dengan uji regulasi, sesuai dengan peraturan ya kalau Bu. Tidak bertentangan dengan memang apa yang sudah ada dan kita sepakati dalam sebuah peraturan. Baik Ibu, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur apa yang setelah Ibu menghadapi masalah itu, kemudian bagaimana langkah-langkah yang biasa Ibu lakukan untuk membuat regulasi, membuat sebuah peraturan sehingga mengambil keputusan. Silakan Ibu. Ya, jadi sebelum kita tuh membuat suatu keputusan atau peraturan, ketentuan, itu biasanya kita menganalisa dulu. Kita analisa apa sih permasalahan yang sebenarnya. Jadi perlu kita analisa secara seksama. Kemudian setelah itu kita identifikasi seperti yang tadi akar permasalahannya apa. Dari akar permasalahan itu kan kemudian ada kita alternatif dari solusinya. Jadi dari alternatif itu kita pilih mana yang solusi yang akan kita berikan, tapi dengan catatan keputusan yang akan kita ambil itu ada keputusan yang kita yakin itu yang punya dampak yang positif untuk semuanya. Baik.
Ini menarik Bu, terkait alternatif-alternatif yang akhirnya muncul dari sebuah masalah, akhirnya menjadi alternatif solusinya. Iya, alternatif solusi itu. Kan solusi itu kan banyak. Betul. Nah, tapi kan kita harus bijak memilih dan memilah, betul. Nah, kemudian Bu, selama ini hal-hal apa yang menurut Ibu efektif dalam memilah dari banyaknya alternatif solusi yang ada? Ya, jadi kita ambil yang efektif itu tergantung dari dampak yang ditimbulkan oleh keputusan tadi. Sebab keputusan itu mesti ada konsekuensinya, ada dampaknya, baik itu terhadap warga sekolah, siswa, guru, ya, dan stakeholder yang lain. Itu yang paling efektif itu apabila dampaknya itu nilai positifnya lebih besar dibanding yang nilai negatif. Sebab kita tidak memungkiri bahwa suatu keputusan itu mesti ada positifnya, ada negatifnya. Nah, gitu. Jadi kita kita pertimbangkan dari berbagai segi. Jadi kita pilih yang punya dampak yang lebih banyak maslahatnya, lebih banyak kebaikannya. Iya, kebaikannya. Baik, berarti ketika dihadapkan dengan dilema itu salah satunya adalah tadi yang Ibu sampaikan adalah meminimalisir dampak negatif dari setiap pilihan yang ada. Baik, selanjutnya Bu, hal-hal apa yang menurut Ibu merupakan tantangan dalam mengambil sebuah keputusan yang Ibu tahu pasti muncul pro kontra ini, riak-riak di bawah. Tantangan yang sering kita hadapi itu adalah yang itu, kalau yang menerima pro itu kan tidak menjadi suatu permasalahan, ya kan, itu sesuai dengan harapan. Nah, sekarang bagaimana yang dampak negatif dari itu kan tidak kita pungkiri, pasti ada dampak negatifnya. Itu bagaimana caranya kita untuk menyikapi dari dampak keputusan yang kita berikan tadi. Nah, jadi disitulah kita letak kebijakan kita, dari keputusan kita timbul dampak negatif, gimana kita solusinya. Nah, di situ yang harus bisa kita berikan, untuk ibaratnya itu seperti keputusan susulan. Nah, jadi seperti itu. Baik. Kemudian Bu, jika sebuah masalah itu dihadapi, pastikan Ibu ada yang namanya manajemen diri, manajemen pendidikan dan sebagainya. Pasti ada tata kelola dalam bahasa kita itu adalah problem solving atau cari solusi jalan keluar dari sebuah masalah ini. Nah, dalam sebuah sekolah pasti memiliki tata kelola itu dalam manajemen. Nah, menurut Ibu, ketika masalah itu datang, bagaimana Ibu memanage itu? Apakah sesuai dengan jadwalnya kah, ada penjadwalan, atau dilihat dari urgensinya, atau ada skala prioritasnya? Memang untuk kita selaku pimpinan itu punya jadwal kerja. Tapi kalau kita menghadapi suatu permasalahan, ada permasalahan yang urgen, kemudian ada permasalahan yang itu bisa diselesaikan melalui tahapan-tahapan yang panjang, itu kita selesaikan yang urgen lebih dahulu. Jadi tergantung dari pemetaan skala prioritas, skala prioritas dari permasalahan itu kapan kita harus bisa memberikan solusinya. Berarti merapikan jadwal pemetaan ya Bu ya setiap. Kita tidak kaku. Kalau misalnya kita sudah punya program kerja tidak kaku dengan program kerja yang sudah kita susun. Baik. Nah, kemudian Bu, adakah faktor-faktor yang selama ini, selama hampir 20 tahun menjabat ini Bu, yang membuat Ibu terbantu ketika mendapatkan masalah? Itu apa faktor-faktor yang ibarat kata itu bisa memudahkan Ibu dalam mengambil sebuah kebijakan? Jadi di dalam suatu satuan pendidikan kita kan ada tim-tim. Nah, tim itulah kita perdayakan. Nah, jadi tidak semua tugas itu berada di dalam pundak kita. Jadi tim itu kita manfaatkan. Kita manfaatkan tim untuk membantu kita dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Dari tim itulah kita ada info-info, data-data, karena menyelesaikan suatu permasalahan kan kita harus berdasarkan data. Sama halnya dengan membuat suatu perencanaan. Perencanaan berbasis data. Sebab kalau suatu pertanyaan itu tanpa data, itu nanti apa yang kita putuskan itu tidak sesuai dengan solusi solusi terbaik yang harus kita berikan. Jadi subjektif ya Bu ya. Itu nanti pakai perasaan. Nah, jadi menganalisa masalah itu tidak pakai perasaan, tapi harus berdasarkan
data. Ya, Jadi harus ada objektif, acuan yang betul. ada acuan yang apa namanya pasti. Baik. Nah, ini yang terakhir, Bu. Kan dari yang paparan ini banyak ilmu yang saya ambil, kemudian dari pengalaman-pengalaman Ibu. Kira-kira nih apa yang bisa Ibu ambil sebuah pelajaran dari 20 tahun berkarya di bidang kependidikan ini sebagai kepala sekolah, dan bagaimana Ibu bisa bertumbuh dengan adanya pengalaman yang sudah Ibu ambil? Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman itu telah ibaratnya telah menjadi menjadi pendidikan bagi kita. Jadi semakin banyak kita menemui sebagai suatu permasalahan, maka akan memberikan pengalaman bagi kita untuk memberikan solusinya. Begitu. Jadi kan kita bercermin pada pengalaman yang terdahulu. Misalnya, ini kasus seperti ini, aku memberikan solusi seperti ini, kurang efektif. Nah, jadi itu dari situ kita bercermin. Berarti lebih matang ke depannya Ibu ya. Masya Allah. Ini Ibu tidak matang lagi nih, berarti sudah ranum lagi nih berarti kalau sudah 20 tahun nih ya Bu ya. Baik, terima kasih untuk waktunya Ibu. Terima kasih sudah berbagi dengan saya. Semoga ini menjadi amal jariah untuk Ibu dan kembali beribu kebaikan untuk Ibu sekeluarga. Terima kasih. Mudahan kesuksesan menyertai kalian dan suatu saat mudahan Buan Tiang sampai pada titik yang sama. Amin. Baik, terima kasih untuk waktunya Ibu. Terima kasih. Sekian wawancara saya bersama Ibu Herni Handayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfitria Korismayanti, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saat ini saya dengan Ibu Hajah Nur Halidah, SPD. Beliau adalah kepala sekolah dari TK Az-Zahra dari Yayasan Raudatul Ghannah An-Nabawiyah. Baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu dengan saya. Ini saya mau sedikit bertanya, Bu. Nah, syukur-syukur ini adalah ilmu saya dari Ibu yang sudah berpraktek sebagai kepala sekolah. Kalau boleh tahu sudah berapa tahun Ibu? Saya menjabat sebagai kepala sekolah dari 2018. 2018. Yang pertama bertugas jadi kepala sekolah di TK Tarbiyatul Furqan. Tarbiyatul Furqan di yayasan yang Ibu itu alami sendiri. Terus bekerja di sana selama 25 tahun. Masya Allah, 25 tahun Terus sebagai kepala sekolah di sana menjabat selama 2 tahun. 2 tahun. Terus dipindah tugaskan ke Yayasan Raudatul Ghannah ini dan di profesor di TK Az-Zahra ini dari 2020 sampai sekarang. Alhamdulillah, berarti sudah terhitung 6 tahun sebagai kepala sekolah gitu nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ibu, kalau boleh saya tahu, sebagai kepala sekolah ini kan tentu tidak mudah. Tentunya juga fokusnya selain sebagai anak-anak juga kepada dewan gurunya. Nah, ketika Ibu sebagai kepala sekolah ini kan pasti mengambil sebuah keputusan, Bu, dan menghadapi sebuah masalah. Nah, kalau boleh tahu, Bu, kalau dalam mengambil keputusan Ibu pernah tidak mengalami dilema yang mana sebenarnya sama-sama benar nih, tapi harus satu yang diambil? Boleh bercerita, Ibu, saling share. Saya sebagai kepala sekolah, saya di desa itu hanya sebagai jabatan aja. Nah, tetapi untuk tingkah laku setiap hari, tindakan sehari itu tetap kami sama-sama. Jadi kami tidak pernah mendapat dilema itu, tidak pernah sampai sekarang ini. Baik. Terus misalnya Bu, dalam pengambilan keputusan kan kepala sekolah ini adalah promotor utama. Ya, ini mau lanjut atau tidak, yang diambil A atau B. Nah, kira-kira adakah trik dan tips dari Ibu bagaimana kita sebagai kepala sekolah ini bisa bijak dalam mengambil keputusan ini? Kalau saya sebenarnya ada suatu masalah, misalnya kepada dari guru-guru, terus kami panggil satu persatu dulu. Sebelum kita tanya apa masalahnya, kenapa jadi sampai begini. Jadi itu setelah
clear satu persatu, terus kami gabung lagi sesama itu. Berarti Jadi ada sesi tabayun iya, ya, Bu, tabayun dulu. Mediasi. Iya, mediasi dulu. Dipanggil satu persatu. Satu persatu. Baik. Kemudian Bu, dalam jadi kepala sekolah nih Bu ya, apakah Ibu punya tim khusus dalam membuat sebuah kebijakan, Bu? Apakah semuanya masih berfokus pada Ibu, segala hal keputusan ada di Ibu, atau Ibu ada beberapa orang atau tim khusus yang memang Ibu serahkan ketika Ibu tidak ada di tempat misalnya? Misalnya kami ada sebenarnya ada kan admin, ada sekretaris itu ya. Jadi kalau sendiri itu diserahkan kepada mereka. Begitu. Jadi untuk pemberitahuan melalui WA group. Begitu. Tapi tetap ada komunikasi dengan Ibu ya selaku kepala sekolah nih. Kemudian dari 6 tahun Ibu menjadi kepala sekolah nih Bu, adakah tantangan Bu? Tantangan yang ibarat kata cukup menguras energi, menguras pikiran ketika misalnya menghadapi sebuah bisa permasalahan, bisa sebuah keputusan yang membuat Ibu tadi itu antara bimbang, antara ini bagus, yang ini juga bagus, tapi harus memilih salah satu. Pernahkah Ibu mengalami itu? Memang pernah, cuma Ibu itu kita musyawarahkan sesama dewan guru. Jadi kemarin kayak Pak ini baiknya, kita saling sharing sama seluruh dewan guru. Jadi itu semua keputusan di sini keputusan bersama. Masya Allah. Ada dengan saya sendiri tidak. Berarti mengedepankan musyawarah ya Ibu ya. Baik. Kemudian apakah ada jadwal tentang pembahasan tentang misalnya bagaimana masalah yang dihadapi, atau beberapa kan pasti kan kepala sekolah ini kan kadang kan membutuhkan informasi dari guru-guru yang ada di lapangan ya. Apakah di TK Azhara sendiri itu ada kayak misalnya jadwal evaluasi kah, atau apa yang ibarat kata itu supaya Ibu tahu informasi-informasi? Kami setiap habis anak-anak pulang, kami ngumpul di kantor sini. Jadi saya wawancara ada apa permasalahan yang dihadapi di perkelompok. Jadi ada gimana pendapat yang lain gimana. Pokoknya semuanya secara bersama keputusan. Berarti ada evaluasi ya Bu ya? Jadi habis ini dibicarakan. Habis ini kami pulang tuh kalau anak-anak kan jam 11 pulangnya. Sedang kami ada yang setengah 1, ada sampai jam 2. Kalau saya harus jam 2 pulang. Berarti Ibu bertahan. Iya, jadi apa yang perlu dikerjakan untuk besok. Dikerjakan di hari ini untuk besok. Soalnya kan memang dari jam 11 itu kan guru-guru fokusnya ke anak-anak ya. Anak-anak Tapi kan ada administrasi, ada beberapa laporan yang harus disiapkan. Masya Allah. Nah, kemudian Bu, adakah faktor-faktor yang selama ini membantu Ibu dalam misalnya apapun itu, bisa rekan atau rekan sejawat, bisa atau guru-guru kepercayaan yang membantu Ibu dalam mengatasi sebuah permasalahan? Biasanya kan kami ada perkumpulan atau semacam organisasi K3TK. Jadi ada kami mempunyai sekretariatnya di TK Anggrek situ. Jadi kalau ada permasalahan kami ada secara itu namanya grup musyawarah. Jadi kami kalau permasalahan namanya untuk sekolah-sekolah itu gimana gitu harus supaya kita itu seragam atau yang dia kan ini kurikulum gitu Nah, jadi melalui di KTGS itu. Berarti kayak berbagi informasi. Iya, berbagi informasi. Jadi apa yang kita dapat di sana kita informasikan pulang dari sekolah, kita rapatkan pulang di sekolah. Masya Allah. Kemudian Bu, dari 6 tahun ini Ibu menjabat, adakah kayak wejangan bagi kami? Ini kan saya ini banyak belajar nih dari Ibu nih yang sudah berpengalaman. Bagaimana sih Bu menurut Ibu itu seorang pemimpin, apalagi pemimpin di instansi pendidikan ini? Apa yang bisa Ibu ambil pelajaran sejauh ini setelah 6 tahun ini menjadi kepala sekolah? Kan pastinya kan bertumbuh ya Bu ya. Awalnya kan masih
apa ya bahasanya itu masih harus belajar dulu. Oh kayak ini gurunya, kan kulturnya juga beda ya Bu ya, baik di tarbiyah atau di Azahra ini. Mungkin adakah yang bisa di-sharingkan kepada saya tipsnya, triksnya supaya jadi kepala sekolah yang bijak itu seperti apa? Iya, yang pertama tadi segala keputusan diputuskan bersama. Terus apa yang ada permasalahan antara guru, kita harus ditabayun, dimediasi dulu. Nah, terus kalau untuk anak-anak kita harus, kalau ada yang bermasalah anak-anak harus kita dekati, kita ya terutama kita dengan kasih sayang walaupun kita sebagai kepala sekolah kita wajib harus turun apapun merangkul semuanya pekerjaan baik administrasi ya kalau sebagai guru kan kalian pikirkan ada dalam pikiran administrasi itu ini ya kalau sebagai sekolah bagaimana supaya kepala sekolah ini menjadi panutan bagi dewan guru baik penampilan, suara, tutur kata, perilaku kita, kita harus ya lebih dari harus karena kita sebagai contoh tapi kita ada otomatis kita melihat melihat dewan guru yang lebihnya ya saling tukar pengalaman kita sama dewan gurunya. Iya ada juga ya banyak pengalaman baik di luar dalam. Apalagi sebagai guru penggerak kan banyak loh anak-anak. Ya, kadang ibu bertanya kepada gimana di luar untuk memajukan kita kan berpikir kayak apa supaya sekolah ini maju. Masya Allah. Terima kasih Bula sudah berbagi dengan Ulun. Semoga ini menjadi amal jariah bagi ibu dan berbalik beribu kebaikan untuk ibu sekeluarga. Terima kasih Bu atas waktunya. Sekian wawancara saya dengan Ibu Haja Nurhalidah selaku Kepala Sekolah TK Azahra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada waktu dan Ibu mau meluangkan waktu dengan kami untuk belajar dengan Ibu. Insyaallah. Iya baik Ibu. Mohon izin sejauh ini kan, kalau boleh tahu Ibu sudah berapa tahun Bu mengemban amanah menjadi kepala sekolah di SMA? Kepala sekolah sudah lama. Dari tahun 2008 sampai sekarang 2024. Masya Allah tabarakallah, hampir 2 dekade, hampir 20-an. Belum Bang, tapi bisa genap, yang penting sehatnya itu ya, Masya Allah. Karena di swasta itu ada peraturan kan berapa tahun. Betul. Kalau di negeri harus 4 tahun. 2 periode aja. Kan lagi. Nah, beda. Selama dari 2008 sampai saat ini Bu, pastikan Ibu mengalami suatu kondisi yang mana harus mengambil keputusan Bu. Nah, keputusan ini biasanya kan ada dua sisi Bu. Kadang sama-sama benar Ibu memilih. Ada lagi salah satu sisinya itu sebenarnya kurang pas, tapi Ibu mencoba untuk bijaksana. Itu bisa Bu dikisahkan kayak apa dulu tuh Bu Ai kalau misalnya ditemukan kebijaksanaan itu biasanya paling-paling orangnya dipanggil datang ke sini. Terus diberi nasihat. Oke, baik. Untuk kasus-kasus misalnya ini bukan masalah selalu Bu, bisa sebuah kebijakan itu Bu. Kemudian kalau misalnya kan dalam sebuah kebijakan pasti mementingkan nilai kebaikan. Kemudian bagaimana Ibu memilah dari yang sama-sama benar nih, akhirnya mengambil satu keputusan yang paling benar tuh? Bagaimana Bu triknya? Tipsnya Gesan Ulun. Tipsnya misalnya apalah? Misalnya ada suatu, misalnya anak nih ada lomba, kemudian untuk satu anak. misalnya aja yang biasa anak. Kalau misalnya ada lomba,
itu memang kami ikutkan lomba. Nah kan dari MKKS itu ada 9 sekolah, 2 swasta, 7 negeri. Nah terus biasanya yang diminta lomba dari dinas itu cuman sedikit gitu. Nah jadi kadang kami mundur. Nah tapi kadang kami sering ikut tuh biasanya ikut sama-sama gitu. Nah diikut sertakan diikutkan juga. saja. Nah misalnya ada suatu kepentingan yang sebenarnya sama-sama penting nih Bu, tapi harus mana yang pian dahulukan itu, kira-kira misalnya anak-anak nih lomba tapi ternyata juga ulangan. Nah ini kan sama-sama baik nih untuk sekolah. Nah kalau Pian itu kayak apa, Bu, misalnya ibu tidak mengizinkan untuk lomba. Seperti kemarin ada anak yang mau MTQ. Nah MTQ itu katanya sudah kelas 3. Nah waktu itu kami ujian sekolah. Nah inya nih karena merasa selalu menang, ikut hendak umpat juga. Lalu hendak umpat, padahal sudah kami ikutkan yang kelas 10, 11 sudah ikut. Ternyata ini anak kelas 12 nih hendak minta izin ikut simpor. Simpor yang minta. Jadi kada ibu izinkan. Karena jadi ciri ibu pian milih apa? Milih ujian kah atau milih MTQ? Kalau milih MTQ kada usah ujian ciri ibu. Kada usah ujian jadi ibu tapi nya kada tahu pian lulus atau kada kayak itu. Enggak bulan 4 ujian aja. Nah kayak itu kan sebenarnya dua hal yang sama-sama baik ya Bu ya. Satu gasan sekolah juga bisa jadi anaknya menang, nama sekolah harum juga. Tapi satu sisi lain anaknya juga memang ada kewajiban. Karenanya merasa menang, karena ikut menang, dapat hadiah, dapat piala, bahkan dapat TV biasa. Nah jadi didatang di kantor sini. Di anak gasan sekolah Bu. Alhamdulillah. Karena sekolah yang mengirim fasilitasi. Terus Bang Bu, dalam misalnya kan sudah keluar kebijakan kayak yang tadi tidak memberikan izin, itu ada tidak Bu kayak prosedur misalnya kenapa pian tiba-tiba keluar keputusan dan kebijakan sana seperti itu? Apa yang menjadi alasan pian? Jadi alasan kan lebih penting ulangan, penting ujian daripada apalagi dia mau ikut kecamatan lain. Kan kecamatan lain tuh minta bukan dari sekolah kami. Bukan atas nama sekolah. Nah dari sekolah kami mengirim atas nama ini Kecamatan Sungai Raya. Nah kan yang minta tuh Simpur. Nah betul. Itu jadi kadang tidak ikutkan. Kemudian Bu, selama dari 2008 tuh sampai sekarang, adakah Bu tantangan sebagai menjadi kepala sekolah Bu? Yang ibu tantangan untuk guru? Gasan pian sebagai kepala sekolah nih. Tantangan yang cukup menyita pikiran pian, yang membuat pian Iya tantangan itu memang ada pasti ada ya Bu yang karena mungkin kada ada. Nah diantaranya kan ada anak. Keluarga ya Bu ya. Iya. Anak maksudnya anak ini. Siswa. Nah kalau keluarga kan ada. Kalau anak-anak kan biasanya nih mau berhenti. Karena di sini pasti yang kelas 10 kan baru masuk. Paling-paling seminggu sudah mau keluar. Mondok ya Bu ya, soalnya langsung kaget mungkin ya. Kagetnya tuh padahal keinginan dia sendiri mau ke sini. Nah kenapa jadi seminggu hendak keluar? Nah ternyata kan ini tidak bisa mengikuti kebiasaan bangun malam. Nah jadi mau itu. Nah kalau tantangan untuk guru, nah kan guru ini ada yang keperluannya itu untuk suami. Nah misalnya istri
polisinya tuh polisi apa istrinya tentara. Nah kan ada kegiatan, betul, banyak kegiatan. Jadi itu ibu panggil juga gitu lah. Tantangan itu seperti itu. Mana yang lebih penting? Pas aja Bu. Kasihan kekanakan itu nah. Ada yang dikorbankan jadi ya Bu ya. Baik. Kemudian Bu, kalau misalnya dalam pengambilan keputusan nih sejauh ini di SMA Ibnu Mas'ud ini apakah memang berfokus selalu atas dasar ibu atau ada ibu mempercayakan pada siapa gitu Bu untuk keputusan dan kebijakan? Kepercayaan. Kan ada wakil. Ada wakakur. Ada wakil kesiswaan. Nah, jadi ibu percayakan kepada mereka. Sesuai bidangnya Bu. Sesuai bidang. Tapi apakah dari waka-waka itu kira-kira juga konsultasi dengan ibu atau iya, ibu kadang-kadang konsultasi. Setiap kali konsultasi. Baik Ibu. Nah, Ibu kira-kira apa yang bisa diberikan kepada ulun nih yang masih belajar ibarat kata istilah kepemimpinan dari pian yang sudah senior dari berapa belas tahun ini menjadi kepala sekolah Bu. Sebagai kepala sekolah itu apa sih Bu yang bisa diambil pelajarannya Bu? Kira-kira Bu, pian sendiri. Kita kan harus harus bijak. Betul. Nah, harus bijak dengan baik itu anak dengan siswa. Betul. Nah, itu dengan guru kita harus bijak. Jadi keputusan apa saja kita rundingkan. Nah, jadi kalau misalnya ada masalah apa dibawa ke rapat dahulu atau dipanggil dahulu orangnya. Nah, kalau sekali tidak bisa mengikuti apa yang kita nasihati, ya lalu kita bawa rapat gimana caranya penyelesaiannya. Berarti dimediasi dulu ya Bu ya. Setelah itu baru nanti keputusan finalnya bergantung yayasan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga berkah. Sama-sama. Berbalik beribu kebaikan guys satu keluarga. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak. Salim lagi Bu. Masya Allah.